Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sabila dengan NPM 2011010354 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAIH semester 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak Dosen Haji Siswanto MPDI. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang transportasi ramah lingkungan. Apakah yang kalian ketahui tentang transportasi ramah lingkungan? Pengertian transportasi ramah lingkungan atau transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan adalah sebuah konsep yang dikembangkan sebagai suatu antitesis terhadap kegagalan kebijakan, praktik, dan kinerja sistem transportasi yang dikembangkan selama kurang lebih 50 tahun terakhir. Secara khusus, transportasi berkelanjutan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas transportasi generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Macam-macam alat transportasi sederhana ramah lingkungan. Yang pertama ada sepeda kayu. Sepeda sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga memiliki nilai ekonomis. Dengan bersepeda, kita dapat membakar kalori dan juga lemak. Di sisi ekonomisnya, sepeda kayu sangat hemat dan murah karena kita tidak memerlukan bahan bakar. Yang kedua ada becak. Becak merupakan alat angkutan yang ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara. Becak juga tidak menyebabkan kebisingan dan juga dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi turis-turis mancanegara. Selanjutnya, ada perkembangan alat transportasi modern yang ramah lingkungan, yang terdiri dari mobil listrik yang beroperasi dengan baterai, mobil hibrid, mobil surya atau solar car, mobil fuel cell, mobil listrik marlip, dan sepeda listrik. Kemudian, dampak dari penggunaan transportasi yang tidak ramah lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat ditimbulkan diantaranya kebisingan, polusi udara, tundaan pejalan kaki, kecelakaan lalu lintas, stres bagi pengemudi, dan juga kesehatan masyarakat. Perwujudan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Upaya mewujudkan transportasi ramah lingkungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan upaya mencegah terjadinya perjalanan yang tidak perlu. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan mengembangkan kawasan terpadu yang masuk kategori compact city. Pengurangan jumlah perjalanan dapat dilakukan dengan melakukan manajemen kebutuhan transport atau TDM Transport Management. Transit Oriented Development adalah upaya revitalisasi kawasan lama atau kawasan terpadu baru yang berlokasi pada jalur-jalur transportasi utama seperti jalur AK dan busway dengan mengembangkan kawasan berfungsi campuran atau mixed use antara fungsi hunian, komersial, dan perkantoran. Selain bersifat mixed use, kawasan TDM umumnya dicirikan oleh fasilitas pejalan kaki yang sangat nyaman, penyeberangan, jalan yang tidak terlalu lebar, gradasi kepadatan bangunan ke arah luar. Kawasan ini juga umumnya membatasi jumlah lahan parkir untuk kendaraan pribadi. Kesimpulannya, transportasi ramah lingkungan atau transportasi berkelanjutan merupakan suatu gerakan yang mendorong pengurangan kebutuhan perjalanan dan ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan mengembangkan kawasan-kawasan terpadu yang berlokasi di sekitar jalur-jalur angkutan umum massal. Yang kedua, pengembangan teknologi-teknologi alternatif pengganti bahan bakar yang tidak terbarukan terus diupayakan untuk mengurangi dampak polusi udara dan kebisingan yang ditimbulkan. Dengan demikian, diharapkan transportasi yang bertujuan untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, aman, dan nyaman dapat terpenuhi tanpa memberikan dampak yang berarti terhadap lingkungan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi
kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.